Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan tidak lepas di mana dengan proses di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim atau yang sering disebut oleh kitab Nuzulul Quran. Adapun kesucian kitab suci Al-Quran bebas daripada intervensi dan investasi manusia. Karena sampai sekarang belum ada orang yang mampu merubah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran telah menantang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Andai saja kalian ragu terhadap hamba kami Muhammad yang telah kami turunkan Al-Quran, maka hendaklah engkau buat satu surat saja yang persis yang sama seperti Al-Qur'anul Karim. Andai saja kalian tidak mampu, wad'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu untuk bisa membuat satu surat saja dari Al-Qur'anul Karim. Dari dulu sampai sekarang belum ada yang mampu menandinginya. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus bisa berpedoman betul bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Kita jadikan petunjuk, kita jadikan Al-Quran adalah penolong bagi umat Islam. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hendaklah kalian baca Al-Qur'anul Karim karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Oleh karena itu kita hendaklah senang hobi baca Al-Qur'anul Karim. Kita diberikan waktu 24 jam, kadang-kadang kita sibuk betul dengan urusan duniawi kita. Kita tidak sempat untuk bisa membuka Al-Quran yang jelas-jelas sudah ada di rumah kita. Kalau kemudian kita malas membacanya, bagaimana Al-Quran kita jadikan pedoman? Bagaimana Al-Quran kita jadikan petunjuk? Tentunya kita bukan nabi sehingga kita membaca Al-Quran kemudian kita jadi paham akan maksud, arti, dan juga tafsirannya. Dalam hal ini kita bisa jadi kita baca atau kita kaji, kita bertanya kepada ahlinya, yaitu para alim ulama yang jelas-jelas sudah memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ajarkan pada diri kita, kemudian bisa jadi kepada keluarga kita untuk senang, hobi, gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kitanya kemudian sudah malas, bagaimana kemudian dengan anak-anak kita? Kalau kitanya sudah tidak mau, jangan salahkan. Kemudian anak kita juga hendak membaca Al-Quran lebih malas daripada kita. Maka berangkat dari diri kita untuk bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Bisa jadi mungkin 3M. Yang pertama mulai dari diri sendiri. Yang kedua mulai dari saat ini. Yang ketiga mulai dari yang terkecil. Enggak harus banyak kita membaca Al-Quran. Karena yakin bahwa Al-Quran yang akan mampu membimbing kita. Karena semuanya mengandung konsekuensi. Andai saja kemudian kita berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Toha dikatakan, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an, maka kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Allahu Akbar. Bukan masalah kehidupan sempit, ia kerjanya tidak digaji, bukan. Bukan sempit kemudian ia rumahnya kecil, tidak. Bukan sempit kemudian ia banyak temannya sedikit, tidak. Tapi apa? Kesempitan hati yang jauh lebih bahaya. Tidak sampai diberikan kehidupan yang sempit saja. Wa yauma nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan ia dalam hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Sudah dibangkitkan di hari kiamat, baru tumben pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang kita yang kesehariannya kadang kemudian kita bisa melihat, kemudian kita buta saja bingung mencari jalan. Bagaimana kalau di hari kiamat nanti, lantaran kita berpaling dari Al-Quran, kemudian kita dibangkitkan dalam kondisi buta. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa
Belajar Al-Quran sudah menjadi satu kewajiban. Karena Al-Quran bisa menjadi sumber hukum. Hadis dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Cahayailah rumah tanggamu atau rumahmu dengan membaca Al-Quran. Momentum nuzulul Quran di mana proses turunnya Al-Quranul Karim. Tentunya kita harus bisa mampu menjadikan spirit untuk bisa lebih banyak membaca Al-Quranul Karim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Idza khatamal abdul Quran, inda khatmihi sallu alaihi situna alfa malakin." Siapapun yang menghatamkan Al-Quran pada hari itu, maka 70 malaikat akan bersolawat kepada orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran kita harus jadikan pedoman hidup. Karena hidup kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Untuk Al-Quran kita berjuang, dan mudah-mudahan dalam bimbingannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kita untuk bisa lebih senang membaca Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.